Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Pratama. Saya dari kelas 4E Teknik Informatika. Oke, di sini saya akan membahas tentang penjadwalan CPU. Nah, di sini ada 7 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada FCFS, First Come First Serve. Kemudian ada SJF, Short Job First Non-Preemptive. Kemudian ada SJF, Short Job First Preemptive. Kemudian ada Priority Scheduling Non-Preemptive. Dan yang kelima ada Priority Scheduling Preemptive. Dan yang keenam ada Round Robin Non-Preemptive. Yang terakhir ada Round Robin Preemptive. Oke, langsung saja pada FCFS. Ini penjelasannya itu FCFS secara general ini ya. Bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu gitu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antriannya. Karena proses di antrian urutan belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya sudah selesai. Karena setiap proses yang berada pada status ready atau dimasukkan ke dalam FCFS QU sesuai dengan waktu kedatangannya. Oke, langsung saja pada tabelnya ya. Oke, di sini ada FCFS First Come First Serve dengan tabel proses P1 sampai P7. Bisa dilihat dengan arrival time dan burst time-nya. Oke, langsung saja ke Gantt chart-nya. Oke, ini Gantt chart-nya. Nah, di sini udah ada beberapa coretan ya dari saya. Nah, di mana awal langsung saja ya. Di sini. Oke. Sini pada waktu yang ke-0, P1 masuk. Kemudian diiringi dengan P2. Kemudian pada detik ke-7, P3 masuk. Kemudian detik ke-11, P4. Detik ke-12, P5. Kemudian detik ke-14 yaitu P6. Kemudian detik ke-16 yaitu P7. Jadi sesuai dengan arrival time yang ada di sini nih. Dia bakalan masuk semua dari P1 sampai P7. Kemudian diproseslah pada detik ke-8, yaitu dari si burst time-nya. Ini. Kemudian yang awal itu dari angka 8 ya. P2 masuk, karena P1 sudah selesai proses tadi, awal yaitu. Kemudian di angka 8 ini P2, P3, P4, P5, P6, dan P7. P2 diproses terlebih dahulu. Oke, yang intinya pada warna merah ini yaitu dia yang diproses, dan warna yang kuningan ini yaitu dia yang menunggu gitu. Kemudian 8, kemudian P2 diproses, habis, selesai. Kemudian 15 ini dari mana? Nah, 15 ini dari si 7. Jadi P2 ini mempunyai burst time dengan 7. Itu ditambahkan saja. 8 tambah 7 yaitu 15. Dan 15 ini mengantongi berapa? Ada 5 proses, yaitu P3 yang akan diproses. Kemudian P4, P5, kemudian ada P6 dan P7. Kemudian yang P3 ini diproses terlebih dahulu ya. P3 diproses terlebih dahulu, kemudian 15 ditambah dengan burst time dari P3 yaitu 10. Jadi 15 tambah 10 25. Di sini ada proses keempat, proses kelima, proses keenam, dan proses ketujuh. P5, P6, P7 menunggu. P4 diproses terlebih dahulu. Langsung masuk ke angka 31. 31 dari mana? 25 tambah 6, itu hasilnya 31. Sini. Dan yang nomor 2 itu ada P5, P6, dan P7. Nah, P5 itu diproses terlebih dahulu. Kemudian P6, P7 menunggu. P6 diproses pada P5 ini pada detik ke-40. P6 habis. Dan kemudian P7 yang diproses. Gitu kan. P7 yang diproses. Pada burst time P6 ini yaitu 5. Jadi 40 tambah 5. Kemudian 45. 45. 5. Itu ditambahkan dengan burst time yang ada pada P7. Jadi 49. Habislah proses gitu. Oke, kemudian nah bisa dilihat waktu tunggunya ini yaitu dengan AWT-nya di mana proses ini habis dikurangi dengan dia datang itu pada detik keberapa gitu. Nah, bisa dilihat di sini P1 itu habis ya. P2 ini datang pada detik kedua dan dia habis proses itu 8.
Ini 8 dikurangi 2, 15 kurangi 7, jadi 25 kurangi 11, ini proses keempat. 31 kurangi 12 pada proses kelima, 40 dikurangi 14 pada proses keenam, 9 dikurangi dengan 16 pada proses ketujuh. 45 dikurangi 16 ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil penjumlahan tadi ya. Nah, ini dia. Oke. Oke, selanjutnya hasil akhirnya yaitu ialah 102 dikurangi 7, yaitu hasilnya 14,5 satuan waktu. Oke, ini hasil akhirnya dari hasil isi ini P1 sampai P7 ya. Ini dijumlahkan dibagi dengan prosesnya. Dan ada SJF, short job first. Secara general, SJF adalah salah satu bentuk algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh waktu tunggu dari sebuah proses. Apabila suatu proses memiliki waktu tunggu paling sedikit dalam pemrosesannya, maka proses tersebut yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke contoh selanjutnya. Oke, di sini ada SJF non-preemptive. SJF non-preemptive ini yaitu jika proses yang datang memiliki array file time yang sama, maka proses yang berstem yang paling kecil dan pendek yang akan dilayani terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini prosesnya yaitu ada array file time-nya dengan 0, kemudian ada berstemnya yaitu 2, 12, dan seterusnya. Saya langsung saja ke Gantt chart-nya, teman-teman. Bisa dilihat di sini pada proses CPU-nya itu ada P1 yang masuk terlebih dahulu dengan berstemnya itu 12, kemudian P2 dengan array file time-nya 2 gitu kan. Terus ada detik ketiga yaitu P3 dengan berstemnya 5, kemudian ada detik kelima yaitu dengan P4 masuk gitu kan. Kemudian ada detik ke-9. Detik ke-9 array file time 9 yaitu P5 dengan berstem 1. Oke, P1 sudah selesai diproses ya, karena dia datang terlebih dahulu dan dia bakalan diproses terlebih dahulu di sana. Oke, langsung saja pada array file time. Nah, detik ke-12 P2 yang diproses. P2 ini ada P2, ada P3, P4 dan P5 lah yang diproses terlebih dahulu karena bisa dilihat dengan maka proses yang berstemnya yang paling kecil yang akan dilayani terlebih dahulu. Ya, pokoknya intinya yang berstemnya kecil aja itu yang akan diproses terlebih dahulu. Walaupun P5 prosesnya itu lebih besar atau apa, yang berarti berstemnya itu lebih kecil. Oke, P5 diproses, jadi 12 ditambah 1 hasilnya 13. Jadi P5 habis di sini. Dan ada sisa, yaitu ada P2, P3, dan P4. Nah, yang kemudian diproses terlebih dahulu, yaitu ialah P4. Karena bisa dilihat dia berstemnya yang paling kecil di antara yang lain. Kemudian masuk pada waktu ke-15, 15 dari mana? Itu dari hasil proses P4. Dia menyisakan berstemnya itu 2 gitu. Jadi 13 tambah 2 itu 15. Oke, P4 habis di sini. P4 habis. Ya, habis. Kemudian di sini ada P2 dan P3. Ya, makanya P3 yang akan diproses terlebih dahulu. Ya. Oke, P3 diproses habis. 15 tambah 5, 20. 20 nyisa P2 dengan berstem 8. Di sini P3 habis ya. Dan P2. Nah, P2 pun di sini habis. Oke, sisa itu terakhir ada 28. Nah, di sini hasilnya itu P1 0. Memang dia sudah habis ya. Karena langsung dikerjakan atau diproses secara langsung, jadi hasilnya 0. P2 yaitu di mana dia selesai angka pada 20 dan kedatangannya pun pada angka kedua nih di sini. Ini angka 2 nih di sini. Jadi 20 dikurangi 2. Jadi ya 20 kurangi 2 hasilnya 18. Kemudian P3 dia datang ke angka 15 dan dia datang pada detik ketiga. Jadi 15 kurangi 3. Nah, P4 itu habis prosesnya itu di
detik ke-14. 13, maaf. 13. Kemudian dia datang pada detik ke-5. Jadi 13 kurang 5 itu 8. Kemudian P5 ini dia setelah habis diproses itu pada ya angka ke-12 dan dia datang pada detik ke-9. Jadi 12 kurang 9 hasilnya itu 3 dan dijumlahkan hasilnya 41 dan dijumlahkan dengan prosesnya itu 41 dibagi 5 itu hasilnya 8,2 satuan waktu. Ini SCF non preemptive. Oke, selanjutnya yaitu SCF preemptive ya. Yaitu jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembangkan ke ready atau antrian. Nah, bisa dilihat ya, soalnya tetap sama yang tadi. Kita langsung saja ke Gantt-nya. Di sini bisa dilihat ya, P1 dia datang terlebih dahulu di sini prosesnya. Nah, kemudian P2 masuk nih, P2 masuk dan P1 pun di bawah. Jadi setelah hasil prosesnya habis dan masih ada burst time-nya, dia langsung turun ke bawah. Oke, langsung turun ke bawah. Ini seperti contohnya P1 nih. Oh, tiba-tiba 10 karena kan ini dua jalan tuh. 1 2. Jadi 12 kurangi 2 itu 10. Kemudian pada detik ketiga P3 masuk di sini. Ya, masuk P2 dan P1. Karena tadi dari 2 ke 3 itu sudah jalan 1, jadi P2 ini dikurangi burst time-nya jadi 7. Kemudian P1 pun tidak dikurangi ya, karena memang sudah dikurangi terlebih dahulu. Jadinya P1 dikurangi dengan burst time 10. Dan di sini P3 itu dengan burst time 5. Oke, 5 diproses lah. Langsung P3 sini masuk pada detik kelima, P4 masuk dengan burst time 2. Oke, tadi yang P3 ini masih ada sisa ya. Ternyata yaitu 3, yang 3, terus yang ke bawahnya itu tadi sisaan proses yang sebelumnya masih ada burst time-nya. Kemudian P4 pada detik 7 masuk P3. Jadi proses P4 di sini sudah habis ya. Karena dia udah langsung diproses. Jadi 5 tambah 2 sama 7. Di sini 7 detik ke-7. Oke. Nah, di sini ya. Bisa dilihat kemudian pada P3 ini diproses terlebih dahulu. Karena bisa dilihat 7 ditambah 2 gitu kan. Itu jadi 9. Yang pada detik ke-9 ini itu ada P5, P3, P2, dan P1. Karena masih sisa ya. Nah, tidak dihabiskan gitu jalannya 2. Jadi sisanya P3 dengan burst time 1. Di sini P10 maaf detik ke-10 P5 diproses ya. 5 diproses, yaitu ada P2 dan P1. P3 sudah habis di sini karena dia sudah berjalan ya, 1 gitu. Jadi sudah habis. Kemudian P5 ya diproses pada detik ke-11 P5 masuk dengan P2 masuk dengan burst time 7 dan P1 10 gitu. Jadi sisanya. Kemudian pada detik ke-18 ini 18 dari mana gitu kan. 18 itu dari nih P2 ini dia masih nyisa 7 gitu. Jadi dihabiskan saja. Langsung di sini nih. 11 tambah 7 kan jadi 18. Terus P1 masuklah di sini. P1 itu dengan burst time 10. Jadi langsung dihabiskan. 28 ditambah 10. Jadi 28. Di sini proses sudah habis. Nah, kemudian waktu tunggu nah di sini. Waktu tunggunya itu P1 itu tadi habis selesai prosesnya itu pada angka ke-18 dan dia datang pada ke 0 gitu ya. 0 di sini dan dia habis prosesnya itu pada ke detik ke 2 gitu kan. Jadi
dia habis pada detik kedua. Dan hasilnya itu 18 dikurangi 2 hasilnya 16. Kemudian P2 sini dia selesai proses di angka 11 dan kedatangannya itu pada ke 3 ya dia. Kemudian P3 7 dia selesai pada proses ke-7 dan dia kedatangannya itu pada angka ke-5 dia hasilnya 2 dan P4 itu dia habis di angka ke-5 karena sudah langsung diproses gitu ya. Kemudian P5 itu 10 kemudian dia habis itu pada angka ke-9. Jadi 10 kurangi 9 1. Jadi hasilnya 27 dibagi dengan 5 itu 5,4 satuan waktu. Itu pada SCF prime TEF. Oke, kemudian ada priority scheduling. Secara general, priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut ya. Ada time limit, memory requirement, access file, dan tingkat kepentingan proses. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu ada priority scheduling non-prime time. Di sini jelaskan melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Gitu. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Karena di sini saya ambil ininya yaitu 1 dan 2 gitu ya. Jadi prioritas paling tingginya itu dia 1 di sini. Bisa dilihat ya. Oke, langsung saja ke soalnya, gencatnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini P1 langsung diproses, gitu kan. Masuk gitu. Sini dengan base time 12, prioritas 2 gitu kan. 2 ini yang bagian terakhir itu dari prioritas dari prosesnya gitu. Dia prioritas ke berapa? Ke 1 apa ke 2? Kemudian 2 langsung masuk ke sini, tiba-tiba di sini 10 gitu ya, dikurangi. Nih si P1 ini dikurangi dia jalannya sudah berapa kali? Baru 2 gitu ya. Jadi P1 itu dikurangi dengan base time-nya ya. Itu dengan 2. Nah, kemudian pada P2 ini jalan. Intinya yang warna merah itu ya dia yang diproses, yang kuning itu dia menunggu. Jadi P2 jalan pada detik ke-5 yaitu P3, P2, dan P1 pada detik ke-5. Dan P2 diproses terlebih dahulu, gitu kan. Karena di awal itu dijadikan proses memiliki proses masing-masing. Karena yang didahulukan ialah proses prioritas yang paling tertinggi ya dari yang lain. Oke, bisa dilihat di sini pada detik ke-6 yaitu P4, P3, P2 yang masih diproses, dan terakhir itu ada P1. Nah, pada detik ke-8 yaitu datanglah P5 gitu kan, P4, P3, P2, dan P1. Detik ke-9, P6 masuk, datang kembali. Kemudian P5, P4, P3, P2, dan P1. Di sini P2 sudah selesai diproses, karena sudah habis ya. Kemudian P7 masuk pada detik ke-10. P7 masuk di sana. Itu ada P6, P5, P4 nih yang diproses. Ya, P4 terlebih dahulu. Karena prioritasnya yang paling tertinggi di sana. Karena dia datang terlebih dahulu dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Di sini ada P3 dan P1. Kemudian detik ke-12. Langsung habis ya diproses. Kok ini bisa 10 ke 12 itu? Karena P2 ini, P4 ini mengantongi 2 burst time. Jadi 10 tambah 2, jadi 12. Nah, di sini di detik ke-12 ada P7, P6, P5, P3, P1. P4 sudah habis. Yang diprosesnya itu sekarang jadinya P6. Oke, karena dia prioritasnya paling tertinggi dari yang lainnya. Lihat dia dihabiskan di sini 12 ditambah dengan burst time P6-nya habis 3 jadi 15. Kemudian di sini di detik 15 P7 masuk, P5, P3, dan yang terakhir P1. Nah, P1 ini kan tadi awalnya itu datang terlebih dahulu ya, dan prioritasnya itu sama semua tuh dari P7 sampai P1. Jadi yang terlebih dahulu itu yang tadi datang terlebih dahulu. Jadi P1 yang diproses terlebih dahulu. Langsung masuk pada detik ke 25. 25 ini datang dari hasil
P1 yang dihabiskan 10, 15 tambah 10, jadi 25. Pada detik 25, P7 datang, P5 pun datang. Kemudian P3 yang akan diproses karena dia yang kedatang terlebih dahulu dari P7 dan P5. Dan dihabiskan, diproses, P3 habis ya di sini, kemudian pada detik ke-30, P7 dan P5. Oke. Diproseslah P5 karena dia datang terlebih dahulu. Diproses, di sini berarti P3 habis ya. Kemudian P5 masuk, datang detik ke-31. Karena P5 ini dia mengantongi burst time-nya hanya 1. Jadi 30 tambah 1 jadi 31 ya. Oke, kemudian yang diproses terakhir yaitu P7 dengan burst time 4 dan priority dengan 2. Emang ini paling terakhir P7 gitu kan. Jadi 31 ditambah 4 jadi 35. Jadi selesai prosesnya di sini. Oke, lanjut. Nah, ini dia waktu tunggunya. Jadi waktu tunggunya itu di mana si proses itu habis gitu. Habis di proses keberapa dengan dikurangi dengan time-nya ya. Burst time dikurangi dengan burst time dengan kemudian waktu dia kedatangannya gitu kan. Kalau tadi kan yang sebelumnya itu 0 semua ya. Sekarang kan beda-beda prioritasnya gitu ya. Oke, bisa dilihat di sini ada P1 di sini kan dia selesai itu pada detik ke 25 ya. Dia udah habis di sini. Jadi dia diproses pada 25 dan 12 kurangi 0 dan seterusnya P2 pun sama, dia selesai itu pada 10 kurangi burst time 8, dia kedatangannya itu pada angka kedua dan hasilnya 0. Ini P3 dia selesai diproses itu pada angka ke-30 dan dia datang burst time itu 5 dengan datang pada ke-5. Itu pun seterusnya dan hasilnya itu 83 dari hasil semua ini ya dijumlahkan. Ini dijumlahkan, kemudian itu hasilnya 11,5 satuan waktu. Ini yang priority scheduling non preemptive ya, ini udah selesai. Kemudian ada priority scheduling preemptive. Oke, priority scheduling preemptive. Ya, bisa dilihat di sini melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi gitu. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari burst time yang terkecil, yang lebih kecil lah. Nah, ini tabelnya ada 7 proses. Oke, langsung saja ke Gantt chart ya. Nah, di sini bisa dilihat Gantt chart-nya ya. P1 pasti datang terlebih dahulu dan diproses. Dan P2 dia datang jam 8 pada detik ke-5, P3 datang ya dengan P3, P2 dan P1. Intinya dia burst time-nya lebih kecil, dia yang akan diproses terlebih dahulu. Lihat P2 8, dia diproses lah. 8 dikurangi 3 yaitu hasilnya ya 5. Makanya dia diproses terlebih dahulu karena dia paling kecil burst time-nya. Oke, terus lanjut pada detik ke-6. Masuklah P4, P3, P2 dan P1. Kebetulan P4 ini burst time-nya kecil, ya paling kecil. Jadi P4 yang diproses terlebih dahulu. Dan pada detik ke-8, P5, P3, P2, P1. Nah, bisa dilihat burst time yang paling kecil itu P4, dia di sini 4 gitu. Yang lainnya itu di atas 4 semua gitu. Jadi dia yang proses terlebih dahulu. Pada detik ke-9, P6 lah masuk, P5, P3, P2 dan P1. Jadi yang tadi sudah diproses itu masih bisa diproses kembali gitu. Masih bisa diproses kembali karena masih ada sisanya burst time-nya gitu yang paling terkecil. Kemudian ada detik ke-10, P7 masuk, P6, P5, P3, P2 dan P1 karena tadi P4 itu sudah habis ya pada detik ke-6. Oke, diproses kembali P2. Di sini dia habis ya. Jadi pada detik ke-10 dia ditambahkan dengan 2 dari hasil burst time yang P2 yang habis, jadi 12. P7 pada detik ke-12 yaitu masuk ke P6, P5, P3 dan P1. Di sini bisa dilihat P6 itu burst time-nya yang paling kecil ya dari yang lain. Kenapa ini P5? Karena lihat dia prioritasnya itu kedua. Karena
P6 ini prioritinya itu 1 tertinggi gitu dan berstemnya yang terkecil. Nah, itu yang ada di preempt. Kemudian detik ke-15 P6 dihabiskan di sini ya prosesnya gitu. Jadi P6 habis 12 ditambah 3 jadi 15. Sisa angkanya itu ada P7, P5, P3 dan P1. P1 dengan P5 yang akan diproses terlebih dahulu karena dia yang berstemnya yang paling terkecil. Ya, bisa dilihat. Walaupun priority-nya itu sama karena dia berstemnya paling terkecil, teman-teman. Oke, lanjut ke detik ke-16. P7 di sana P3 dan P1. P7 lah yang diproses terlebih dahulu karena dia berstemnya paling kecil di antara yang lain walaupun prioritasnya sama. Masuk langsung dihabiskan. P7 ini dengan berstem 4 ditambah dengan 16. Jadi 20 di sini ya. Jadi sisa P3, P1. Di P3 ini langsung diproses. Kemudian P1 lah di bawah menunggu. Nah, setelah itu habis, jadi di sini berstemnya 5, 20 tambah 5 jadi 25. Kemudian P1 lah di sini masuk. Kemudian 5 tambah 12 jadi 37. Ini hasil akhirnya. Oke, langsung hitung hasil akhir. Nah, lihat. Bisa dilihat pada proses hasil akhirnya yaitu di mana P1 itu habisnya itu pada detik ke-37. Dia datang dengan berstem ya. Dengan berstemnya itu 12. Jadi ini hasil akhir si prosesnya itu habis pada detik ke-7 dengan berstemnya 12. Dengan arrival time-nya tadi dia 0. Dan seterusnya P2 pun sama. Tadi dia selesai pada proses ke-12 dengan berstemnya itu 8 dan dikurangi dengan arrival time-nya dia itu 2. Dan P3 itu datang pada ke-25 gitu kan. Selesai dengan berstem 5 dan dia datang pada ke-5 yaitu hasilnya 15. Dan P4 tadi kan di sini dia udah habis langsung diproses di sini. Dia langsung habis. Jadi tidak ada sisa dia. Jadi 0. Kemudian P5, P6 dan P7 dia datangnya berbeda-beda. P5 16 dengan berstem 1 dia kedatangan 8 gitu kan. P6 itu 15 kedatangannya itu 3 kedatangan dengan berstemnya 3 kedatangannya 9 20 dengan habisnya itu P7 pada angka ke-20 dengan berstemnya 4 kedatangannya pada saat 10 dan ini hasil akhirnya. Semua ini dijumlahkan ya, dijumlahkan terus dibagi banyaknya proses. Kemudian di sini hasilnya ini 8,28 satuan. Oke, yang kemudian ada round robin. Secara general, round robin algoritma yang merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses yang digunakan secara luas di dalam penjadwalan CPU. Algoritma round robin menggunakan sistem time sharing dengan static quantum time untuk setiap proses yang akan dieksekusi CPU. Algoritma ini tergantung pada ukuran quantum time yang diberikan. Jika quantum time terlalu besar, maka response time untuk proses-proses terlalu tinggi. Oke, langsung saja pada soalnya. Nah, ini round robin non preemptive bisa dilihat proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Pada round robin ini jika setiap proses itu memiliki arrival time yang sama, makanya di sini bisa dilihat arrival time-nya itu 0 semua. Base time-nya tuh bebas sebetulnya. Cuman saya sama gitu soalnya sama yang sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan kuantumnya itu adalah 3. Langsung saja ke gain chart-nya. Nah, bisa dilihat di sini, ya kalau misal kurang jelas itu. Oke, dia saya bisa menggunakan kuantum yang ketiga. Bisa dilihat ya, pada kolom tabel, pada awalnya itu pasti P1 yang terlebih dahulu yang akan diproses. Ya, kemudian yang ke bawahnya P2, P3, P4, P5, P6, dan P7. P1 habis, langsung dilanjutkan dengan soalnya dia udah jalan 3 kali gitu ya. Makanya P1 habis terlebih dahulu. P2 itu P3, P4, P5, P6, dan P7. Karena P2 itu diproses terlebih dahulu. Pada detik ke-6, P3 lah diproses. P4, P5, P6, P7. Nah, yang P2-nya ini ternyata masih ada sisa. Ya, masih ada sisa. Jadi dia masih bisa ikut di sini nih. Ini masih ada sisa dia. Oke.
Kemudian pada detik ke-9 masuklah P4 dengan base time 8. Kemudian P5, P6, P7, P2, dan P3. P3 pun tadi masih ada sisa ya, jadinya masih ada base time 3. Karena saya mengambil kuantum 3, jadi loncat jadi 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan jadinya kelipatan 3 lah. Kemudian pada detik ke-12, proses kelima masuk dah. Kemudian proses 6, 7, P2, P3, P4. Nah, bisa dilihat tadi proses yang sudah dihasilkan pada 3 proses yang sebelumnya, dia masih ikut ke bawahnya gitu. Makanya setelah proses dia habis, masih ada sisa burst time-nya, dia langsung ke bawah. Kemudian pada detik ke-15, P6 masuk. Di sini P6, ya, P6, P7, P2, P3, P4, P5. Dia masuk semua di sini. Kemudian pada detik ke Oh iya, ini 27 dari mana? Oke, 27 itu hasil dari sini nih, 15. Jadi P6 itu langsung diproses habis gitu. Jadinya 12 tambah 15, 27. Nah, jadi situ 27. Kemudian sini P2 yang diproses terlebih dahulu pada detik ke-30. Karena ini mulai kembali kepada detik ketiga gitu ya. 23. Nah, jadi P7 itu sisa 11 sini. Kemudian P2 diproses habis di sini. Dia habis nih di sini. Jadi P2 sudah tidak ada ya. Kemudian P3, P6, P4, P5, dan P7 pada detik ke-33. Kemudian diproses 33 ke 36 itu P3 turun ke bawah. Kemudian P4 ke atas yang dia yang diproses. Kemudian pada detik ke-39 P5 lah yang diproses. Nah, P4-nya ini masih ada sisa ternyata, masih ada 2. Jadi proses tadi masih ada di bawah sini nih. Kemudian P5 yang diproses, setelah itu pada detik ke-46 berjalanlah prosesnya, kemudian P7 yang diproses. Karena di sini langsung dihabiskan 39, P5-nya langsung dihabiskan. Jadi 39 ditambah berstem dari P5 itu 7. Jadi hasilnya P46. Nah, 46 ini ada P7, P3, dan P4. Dia lanjut lagi 49, ke detik 49. Pada kali ini itu sisanya itu ada 4 P3, P4, dan P7 gitu ya. Nah, sini. Ini P7 nih. Dan pada detik 52 P4 masuk gitu ya. P7 pun masuk di sana. Cuma yang diproses lebih dahulu yaitu P4. Nah, jadi sisanya itu yang diproses terakhir itu ada P7 dengan base time 8. Jadi 54 tambah 8 sama dengan 62. Sini sudah habis prosesnya. Nah, kemudian berdasarkan perhitungan tadi, jadi kan kebetulan arrival time-nya itu sama semua ya, jadi 0 itu semua. Nah, di mana prosesnya itu ini 33, 52, 54, 46, 27, 62 itu dari mana? Jadi setiap proses dia habis tuh di angka berapa gitu, selesainya itu di angka berapa gitu kan. Kemudian dikurangi dengan burst time-nya. Nah, pada P2 ini dia selesai pada tadi ke-33. Detik ke-33 dia sudah habis proses. Nah, ini berstamnya 4. Kemudian ininya 0 gitu ya. Nah, ini hasilnya 29. Kemudian P3 pun sama, P4, P5, P6, dan P7 seterusnya. Intinya dia habis prosesnya itu pada detik keberapa. Dan dikurangi dengan burst time dan arrival time. Nah, ini hasilnya, yaitu 220 dibagi 7 sama dengan 31,48 satuan waktu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada round robin preemptive. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu. Proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Nah, proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Nah, pada proses round robin ini, jika setiap proses memiliki arrival time yang tidak sama. Kalau tadi yang non preemptive itu hampir sama semua gini, 0-0 semua. Kalau yang preemptive ini tidak sama gitu. Nah, kemudian saya kuantumnya itu menggunakan 3 ya. Langsung diproses pada Gantt chart. Oke, ini dia. Langsung diproses ya. Pada P1 langsung masuk
P1 di sini. Mohon maaf jika kurang jelas. Oke, di sini langsung masuk P1 masuk. Kemudian pada detik ke-1 P2 karena sini tidak ada prosesnya ya, langsung P2 aja. Kemudian pada detik ketiga karena saya ngambil kuantumnya 3 jadi 3 terlebih dahulu di sini. Yang ada P2 dan dengan basis-nya 4. Kemudian pada detik keempat P3 masuk di sini. Kemudian detik ke-6 P2, P4, P3, P1 masuk di sini semua ya. Setelah itu pada detik ke-9 P5 lah masuk. Kemudian pada detik ke-12 sini ada P3, P1, P4, P5, P6 dan P2 gitu. Bisa dilihat langsung pada detik ke-14 P7 masuk terlebih dahulu gitu. Karena bisa dilihat karena ini awalan masuknya itu dilihat dari si arrival time-nya gitu ya. Jadi di sini masukkan terlebih dahulu arrival time dari beberapa angka ini 0, 1, 3, 4, 6, 9, 12, 14. Kemudian langsung diproses pada baris ke detik ke 17. Bisa dilihat di sini P1 terlebih dahulu masuk di sana gitu kan. Karena pada penjelasannya pun arrival time-nya itu tidak sama gitu kan. Berdasarkan dijalankan itu berdasarkan waktu kuantumnya. Kemudian P1 di detik ke-17 ada P4, P5, P6. Kemudian ada P2, P7 dan P3 di sini. Ya, karena proses itu langsung ke bawah langsung gitu ya. Nggak habis gitu. Berstamnya masih ada sisa. Nah, kemudian pada detik ke-20, nah ini dari mana ya bisa 20 gitu kan. Karena P1 itu mengantongi berstem 3. Jadi 17 ditambah 3 yaitu hasilnya 20 gitu. Pada 20 ini dia mengantongi P4, P5, P6, P2, P7 dan P3. Nah, di sini proses P4 habis. Masih ada di bawahnya itu P4. Karena masih menyisakan ya, karena 20 jalan ke 23 itu kurangi 3. Jadi 8 dikurangi 3 itu hasilnya 5. Ini nih hasil yang ini nih maksud saya. Nah, di sini pada detik ke-23 P5 masuk, P6, P2 dan P7, P3 masuk, P4 yang hasil tadi masih ada sisanya. Kemudian di sini P5 dihabiskan, diproses. Di sini habis P5. Jangan hasilnya yaitu 23 ditambah 10, 33 jadinya di sini. Kemudian yang naik itu P6, P2, P7, P3 dan P4. Lanjut, kemudian P7 diproses di sini. Oh ya, kemudian pada detik 45 itu P2 diproses di sini dengan barisnya 4, P7, P3, P4 yang menunggu. Yang diproses terlebih dahulu P2. Di sini langsung diproses ya P2. Nah, hasilnya itu P8. Jadi masih ada sisa 1 jadi P2 dari P2 ya. Nah, di sini P7, P3, P4, P2 pada detik 48. Kemudian diproses P7 dan di sini langsung dihabiskan ya. P7 langsung dihabiskan. Jadi 14 ditambah 48 itu hasilnya 62. Nah, tinggal sisanya itu ya P3, P4, P2. Ya, langsung diproses P3 langsung dijumlahkan langsung habis juga gitu ya, diproses di sini gitu kan. Jadi 62 ditambah 6 burst time dari P3 yaitu jadi 68. Kemudian di sini pada burst time yang ke P4 gitu ya. Sini ada 5 P4 dan P2. Nah, langsung diproses yaitu P2 habis ya langsung di sini hasilnya. Jadi 68 ditambah 5 hasilnya 73. 73 ditambah 1 hasilnya 74. Inilah proses pada round robin frame theft. Oke, bisa dilihat. Nah, ini hasil akhirnya. Tadi kan bisa dilihat. Jadi dia tuh hasil akhir prosesnya tuh selesai di angka berapa gitu kan. Bisa dilihat di sini P1 itu habisnya pada angka 74. Kemudian dia burst time-nya itu 4 ya. Arrival time-nya 4. Kemudian dia
datangnya itu pada keurutan ke-1 gitu kan. Urutan 1. Jadi prosesnya tersebut kayak gitu ya. Dia prosesnya habisnya di angka berapa, kemudian berstemnya dia berapa, dan dia kedatangan arrival time-nya berapa. Nah, dikurangkan semuanya. Dan ini pada P1 kan dia 0 ya. Nah, kemudian P2 tuh tadi dia datangnya pada angka kedua gitu kan. Proses kedua, kemudian P3 dia habis pada angka ke-68 dengan berstemnya itu 4 dan dia kedatangannya itu pada ke angka ke-6 gitu. Oke. Dan begitupun seterusnya. Dan dihasilkan yaitu dijumlahkan dari hasil semua ini ya. Ini hasil ini tuh dijumlahkan jadinya 255 dibagi 7 karena ada 7 proses. Jadi 36,42 satuan. Itulah penjelasan dari round robin primitive gitu. Semoga mudah dipahami teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.